Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan georeferencing dan digitasi pada peta. Oke, langsung saja saya akan memanggil peta atau menampilkan peta pada lembar kerja ArcGIS yang masih kosong ini dengan memanggil pada menu Add Data. Di sini menu Add Data ada dua. Yang pertama ada pada tool standar, yang kedua ada pada layer. Di sini kalau layer diklik kanan, maka akan muncul Add Data dengan simbol yang sama. Oke, dengan fungsinya sama juga. Oke, saya klik kiri di sini. Kemudian di sini foldernya sudah terkonek ya. Kemudian langsung saja saya klik peta yang akan saya tampilkan. Saya klik add. Kemudian klik OK. Oke, selanjutnya sebelum melakukan georeferencing, saya akan memberikan koordinat pada peta pesawaran. Peta pesawaran adalah salah satu peta kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Nah, saya akan klik kanan pada peta ini. Oke. Di sini muncul ya menu paling bawah, data frame properties, saya klik kiri sekali. Oke. Klik projected coordinate system. Kemudian klik UTM. Klik WGS 1984. Klik Southern Hemisphere. Kemudian jadi karena peta pesawaran ini adalah kabupaten yang berada di Provinsi Lampung dan Provinsi Lampung berada pada UTM zona 48, maka di sini saya pilih zona 48S. Kemudian setelah di sini tampil koordinat sistemnya, saya klik OK. Oke. Kemudian langkah kedua adalah melakukan georeferencing. Jadi peta yang akan kita georeferencing akan lebih mudah apabila angka pada tiap titik koordinat ini sudah ada dan memiliki titik garis perpotongan. Nah, langsung saja saya akan mendigitasi pada 4 titik perpotongan. Ini yang pertama, kemudian yang kedua ada di sini, kemudian yang ketiga ada di sini, dan yang keempat. Oke, akan lebih mudah apabila dicatat terlebih dahulu. Bahwasannya nanti kita akan memasukkan titik ikat X dan Y-nya. Jadi yang pada nilai yang ada pada garis vertikal itu ada nilai X, dan yang ada pada nilai horizontal itu ada nilai Y. Akan lebih mudah bila dicatat terlebih dahulu. Misalkan X1-nya berapa, Y1-nya berapa. Oke, langsung saja. Saya akan zoom in di sini. Oke, di sini sudah tampak ya garis perpotongan, dan ini adalah titik yang paling tengah. Dan angka geografisnya tadi sudah saya ubah menjadi angka UTM agar lebih mudah. Caranya dengan tadi kan di sebelah kiri nilainya 5 derajat 20 menit. Nah, itu harus diubah menjadi detik. Oke. Di sini pada tool georeferencing saya klik add control point, saya klik kiri sekali sampai kursornya menjadi tanda tambah. Saya arahkan kepada titik perpotongan yang paling tengah. Saya klik kiri di sini sekali. Oke. Sampai muncul ya tanda tambah warna hijau, itu artinya adalah titik ikat yang pertama dengan angka 1 ya, mewakili ini adalah titik ikat yang pertama. Kemudian saya klik kanan, saya klik kiri input X dan Y-nya. Oke. Jadi X yang pertama adalah nilai seperti ini. Berdasarkan angka geografis yang tadi sudah saya ubah menjadi UTM. Kemudian diklik OK. Oke, petanya hilang. Saya klik full extend. Bisa juga dengan klik zoom to layer pada layer ini ya. Zoom to layer. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan titik ikat pada titik ikat yang kedua. Nah, di sini. Saya klik add control point, saya arahkan ke titik perpotongan yang paling tengah, saya klik kiri sekali, saya klik kanan, saya klik kiri input X dan Y-nya, saya masukkan di sini ya. Nilai yang X yang kedua adalah 379 2
00. Kemudian yang Y-nya adalah 19200. Kemudian saya klik OK. Kemudian saya klik full extend lagi. Pada titik yang ketiga, saya klik add control point, saya letakkan ke titik perpotongan yang paling tengah, saya klik kiri sekali. Kemudian saya klik kanan, saya klik input X dan Y-nya. Jadi nilai yang kedua adalah nilai X yang ketiga adalah 379.200. Oke. Ini sudah benar ya. Semakin tengah mengarahkan titik ikatnya pada titik perpotongan, maka nilainya akan semakin benar. Ini sudah benar semua ya, hanya perlu dihilangkan angka di belakang komanya dan komanya. Kemudian diklik OK. Oke. Saya klik extend lagi dan saya akan berikan titik ikat yang terakhir pada titik ikat yang keempat. Oke, ini adalah titik ikat yang keempat, titik perpotongan keempat. Saya klik add control point. Saya beri di tengah sini ya. Inilah titik perpotongan yang paling tengah. Kemudian saya klik kiri, saya klik kanan, saya klik X dan Y-nya. Dan nilai X yang keempat adalah 378, nolnya 3 kali. Dan Y-nya 18.000. Jadi sini sudah benar. Kemudian saya klik OK. Selanjutnya adalah mengetahui RMS errornya. Jadi cara mengetahui RMS error yaitu dengan cara mengklik view link table pada tool georeferencing. Oke, langsung saya klik view link table-nya. Di sini nilainya 0,01. Dan ini adalah RMS error yang bagus. Batas toleransi RMS error adalah 0,5 ke bawah. Jadi ketika nilainya 0,5 boleh, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 ataupun 0,0 ataupun 0 itu boleh ya. Tapi ketika nilainya di atas 0,5 maka itu belum bisa ditoleransi dan harus diulangi ya pada titik ikat yang keempat. Jadi harus dihapus, kemudian diikat lagi pada titik ikat yang keempat dan harus dilihat lagi nanti berapa RMS errornya. Oke, karena di sini nilainya sudah benar 0,01. Saya akan langsung klik pada menu georeferencing di sini. Ini ada segitiga terbalik, saya klik saja. Nah, kemudian langsung saya klik update georeferencing. Oke, sudah terikat dan titiknya sudah hilang. Kemudian kursornya saya ubah saja menjadi select element. Saya zoom lagi, saya full extend. Oke, selanjutnya adalah melakukan tahap georeferencing sudah selesai di sini. Kemudian saya akan melakukan tahap digitasi. Oke. Saya langsung saja klik Windows di sini untuk memunculkan katalog. Saya klik kiri. Nah, di sini lembar kerja katalog sudah muncul. Saya akan mengaktifkan file directory yang akan saya gunakan untuk membuat shape filenya. Di sini saya akan konekkan folder saja karena akan saya tempatkan ke folder di mana folder tersebut menyimpan peta ini juga, peta pesawaran. Jadi biar lebih rapi. Oke. Saya klik kanan pada folder ini. Saya klik new, kemudian langsung saya klik shape file. Saya klik kiri. Kemudian namanya akan saya ubah menjadi cup pesawaran. Pada fitur type-nya saya ubah menjadi polyline. Kemudian pada deskripsinya di sini masukkan ke koordinat sistem, saya klik edit. Kemudian saya berikan koordinat. Pada project koordinat sistem saya klik, kemudian saya pilih UTM.
Saya klik WGS 1984, saya klik Southern Hemisphere, kemudian saya pilih 48, sama seperti memberikan titik koordinat atau memberikan koordinat pada saat memunculkan peta pertama tadi ya. Oke, kenapa 48? Jadi sebenarnya zona dan datum pada tiap daerah itu pasti berbeda-beda. Kalau kita mengolah peta pada Provinsi Lampung, ini kan Peta Pesawaran adalah kabupaten dari Provinsi Lampung. Maka harus menggunakan datum WGS 1984 dan zona 48S. Nah, hal ini dikarenakan Peta Pesawaran itu berada pada Provinsi Lampung, dan Provinsi Lampung terletak pada datum WGS 1984 dan Provinsi Lampung terletak atau berada pada zona 48S. Nah, kemudian langsung saja klik OK. Oke, kemudian klik OK. Oke, di sini sudah muncul ya. Shapefile yang tadi saya buat, di sini juga sudah muncul. Kemudian saya keluarkan saja lembar kerja katalog ini. Nah, selanjutnya saya klik editor. Pada tool editor, saya klik. Kemudian saya klik start editing. Oke. Cukup lama ya, karena menyesuaikan dengan spesifikasi dari laptop yang digunakan untuk menggunakan aplikasi ArcGIS. Di sini kursornya sudah berubah ya menjadi seperti segitiga, tapi tidak terlalu sempurna segitiganya. Ini menunjukkan bahwasannya editornya sudah aktif, start editingnya sudah aktif. Kemudian berikutnya adalah memunculkan menu Create Features. Klik kiri sekali di sini. Nah, di sini lembar kerja dari Create Features sudah tampak, sudah muncul. Kemudian klik polyline dari Kabupaten Pesawaran. Saya klik kiri di sini sekali sampai di sini di construction tool-nya muncul. Seperti ini. Oke. Di sini menu snapping-nya sudah aktif ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengaktifkan snapping, klik editor pada ini ya, diklik kiri saja sekali. Kemudian di sini ada snapping, diklik saja. Nah, centang pada snapping toolbar-nya diberi. Kemudian langsung saja di sini saya akan klik lainnya. Saya zoom petanya, kemudian mulai saya digitasi dari batas terluar dari peta ini. Klik kiri sekali pada batas terluar, kemudian mulai lakukan digitasi. Jadi setiap titik itu diklik kiri sekali untuk memberikan titik atau untuk memberikan vertex. Ya, seperti ini. Oke, terus melakukan seperti ini. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya akan melakukan digitasi secara kasar. Jadi tidak boleh ya sebenarnya, tapi untuk mempersingkat waktu. Nah, saya klik color extend dan ternyata petanya hilang. Kemudian bagaimana cara munculkannya? Klik kanan pada peta pesawaran yang JPG, kemudian klik zoom to layer. Nah, nanti dia akan muncul kembali. Kemudian saya klik zoom in. Oke. Klik lainnya kembali. Kemudian lakukan digitasi lagi. Oke, jadi semakin detail peta yang didigitasi, maka akan semakin bagus pula hasilnya. Ketika digitasi semakin detail, maka hasilnya akan semakin bagus. Jadi saya akan mempersingkat waktu dengan melakukannya secara kasar. Karena masih banyak proses-proses yang harus dilakukan.
Oke, lakukan terus seperti ini. Oke, terus sampai bertemu pada titik yang pertama kali tadi dibuat. Nah, seperti itu. Oke, ini jadi tidak rapi ya karena harus lakukan secara cepat. Nah, kalau misalkan ternyata terklik seperti ini, yang terlalu jauh, bisa di Ctrl Z ya. Sekali saja. Dan untuk satu kesalahan, satu kali Ctrl Z. Jangan sampai berlebihan, nanti bisa terhapus data-data yang tersimpan. Atau proses-proses yang tadi sudah dilakukan itu mengulang seperti itu. Oke, jadi ringkas saja. Jadi pada peta-peta yang ada pulau-pulaunya kecil seperti ini, tidak saya ikut sertakan agar lebih cepat. Oke, terus lakukan digitasi sampai selesai. Di sini saya mencoba untuk sedikit lebih cepat. Kemudian saya tarik lagi. Klik line. Oke, terus diklik seperti ini. Kemudian saya tarik petanya. Ternyata titik ikat yang pertama masih jauh ya. Oke, sudah tampak titik ikat yang pertama di sini. Oke, saya langsung klik 2 kali di sini. Oke. Jadi ketika kita menggunakan polyline, ketika kita membuat polyline yang pertama, kalau mau menyambungkan antara satu titik ke titik yang lainnya itu sulit atau tidak bisa bahkan. Jadi ada proses lanjutan untuk menyambungkan antara satu ujung ke ujung lainnya. Nanti akan saya tampilkan ya ketika saya melakukan editing ketika digitasinya sudah selesai. Kemudian saya klik file extend di sini. Saya lakukan digitasi lagi pada batas-batas kecamatannya. Oke, singkat saja. Saya lakukan lagi secara kasar. Nah, ketika melakukan lagi, nah ini adalah ketika cara ini ya. Klik Kabupaten Pesawaran, klik poligon atau batas terluar yang tadi sudah digitasi sampai muncul namanya, muncul nama lainnya. Nah, nama lainnya tadi kan Kabupaten Pesawaran, ini sudah muncul ya. Kabupaten Pesawaran .vertex. Titik 2 vertex, kemudian saya klik saja di sini. Saya akan digitasi secara kasar. Sampai bertemu pada titik berikutnya. Saya klik 2 kali. Nah, seperti ini. Kemudian di sini
Saya klik lagi. Oke, kemudian saya klik lagi sampai batas awal, dari batas awalnya. Saya klik 2 kali lagi. Kemudian di sini saya klik di sini. Oke. Kemudian di sini kemudian yang terakhir oke. Secara kasar seperti ini ya, dan ini sebenarnya tidak boleh karena untuk mempersingkat waktu saja. Saya klik file extend kembali. Kemudian saya akan melakukan editing. Oke. Saya klik oke, di sini editornya masih aktif. Saya klik edit tool. Dan di sini saya akan mengklik batas terluar dari polyline tadi sudah saya buat. Saya klik kiri sekali di sini. Oke. Kemudian, oke, sebelumnya, apabila kita ingin memunculkan atau ingin lebih jelas ya untuk melihat polyline mana saja yang sudah dibuat, nah, caranya adalah dengan klik kiri garis ini ya pada layar di bawah, pada garis di layar di bawah Kabupaten Pesawaran. Klik kiri, kemudian ubah warna sesuai dengan keinginan, kemudian angkanya diubah menjadi lebih tinggi atau lebih besar agar ketebalannya juga berubah. Nah, seperti ini. Line yang berwarna biru menunjukkan bahwasannya ini adalah line yang aktif ketika kita klik. Oke, saya akan klik batas terluar dari line yang sudah saya buat. Kemudian saya klik edit vertices. Kemudian oke, saya klik continue edit vertices. Saya klik continue tool. Nah, di sini ya, saya zoom. Oke, seperti yang saya katakan tadi, bahwasannya ketika kita awal membuat polyline, kita tidak bisa menyambungkan antara satu titik antara ujung ke ujung. Makanya harus dilakukan dengan editing. Oke, kemudian diklik sampai bertemu ujung berikutnya, sampai ada tulisan ya, Cap_Pesawaran.2 endpoint. Klik 2 kali. Oke. Oke, sudah. Kemudian diklik full extend. Saya klik full extend lagi. Kemudian selanjutnya adalah saya akan lakukan union. Saya klik shift pada keyboard, kemudian saya klik semua line yang sudah saya berikan pada peta. Klik sekali sampai menjadi warna biru ya. Ini. Nah, kemudian klik editor. Nah, di sini unionnya aktif ya. Klik unionnya. Kemudian klik OK. Oke, sudah. Saya akan coba cek. Dan klik kanan dari layar Kabupaten Pesawaran, klik komponen table. Oke, sudah ya. Ini adalah polyline dari masing-masing yang tadi sudah saya buat. Dan yang ke-8 ini adalah polyline dari yang tadi sudah saya union, sudah saya gabungkan. Kemudian saya close saja. Tahap selanjutnya adalah saya akan mengubah polyline ini menjadi polygon. Saya klik ini ya, Art Toolbox. Ini ada pada menu standar.
Kalau misalkan tidak ada, bisa klik kanan. Kemudian cari pada menu standar. Centang pada standar, kemudian akan muncul tool-tool seperti ini. Saya klik Art Toolbox-nya. Oke, di sini sudah muncul lembar kerja dari Art Toolbox. Kemudian klik Data Management Tools. Kemudian klik Features, kemudian klik 2 kali Feature to Polygon. Kemudian saya close-kan saja di Art Toolbox-nya. Oke, pada Input Features, segitiga terbalik ini diklik kiri sekali, kemudian muncul ya Kabupaten Pesawaran, klik kiri sekali. Oke, sudah muncul ya pada lembar yang ini. Kemudian pada auto fitur class-nya akan saya ubah tempatnya ke folder di mana saya menyimpan shape file, line, polyline ini dan peta pesawaran yang saya gunakan. Saya cari di sini apakah ada peta pesawaran. Ternyata tidak ada, maka akan saya klik connect folder terlebih dahulu. Oke, di sini sudah muncul. Saya klik. Nah, di sini saya akan beri nama Polygon. Kemudian saya klik save, kemudian saya klik OK. Kemudian saya klik close. Kemudian centang pada peta pesawaran .jpg ini saya hilangkan. Begitu pula dengan polyline-nya, saya hilangkan juga. Oke. Kemudian saya akan memberikan nama pada polygon ini. Caranya, saya akan klik editor, klik stop editing. Do you want to save your edit? Yes.
Saya klik kanan poligonnya. Saya klik open attribute table. Kemudian pada table option saya klik kiri. Saya klik add field. Nah, add field ini akan aktif atau bisa diklik atau bisa dimunculkan apabila menu start editing pada editornya sudah mati atau sudah off. Kemudian saya klik kiri di sini. Saya beri nama batas underscore kecamatan. Jadi tidak boleh dispasi ya. Dan namanya juga tidak boleh terlalu panjang. Type-nya saya ubah menjadi teks karena saya akan memberikan nama. Ini saya klik OK. Nah, sudah muncul di sini. Kemudian ini tidak bisa diklik ya karena atau tidak bisa diberi nama. Caranya yaitu dengan klik editor, klik start editing. Nah, kemudian saya klik 2 kali di sini. Oke, sudah bisa untuk diberi nama. Kemudian saya klik di sini. Nah, poligon yang berwarna biru ini menunjukkan bahwasannya ini adalah wilayah yang aktif ketika diklik. Nah, kemudian saya akan memberi nama. Oke, ini namanya adalah Kecamatan Pondok Berada. Kemudian selanjutnya ini adalah Kecamatan Padang Cermin. Kemudian ini adalah Kecamatan Kedondong. Selanjutnya ini adalah Y5. Kecamatan Y5. Dan ini adalah Gedong Tataan. Ini adalah Negeri Katon. Dan yang terakhir adalah Teginanang. Oke, setelah itu saya klik editor, saya klik stop editing, saya klik yes. Kemudian saya keluarkan menu dari attribute table-nya. Selanjutnya, pada layar polygon saya klik kanan untuk menampilkan nama-namanya. Saya klik properties. Oke. Pada menu label di sini, pada label feature in this layer kita centang, kemudian label fieldnya diubah menjadi batas kecamatan karena kita akan menampilkan batas kecamatan dari Kabupaten Pesawaran. Kemudian apabila di sini hurufnya jadi hurufnya ingin diganti atau ukurannya ingin diperbesar ataupun diperkecil, bisa diubah, atau warna hurufnya ingin diganti di bold, di italic ataupun di garis bawah atau di underline, bisa diklik sini. Kemudian kita klik apply. Saya klik apply. Oke. Oke, ternyata ada batas yang tidak tampil ya. Kemudian saya akan coba klik simbologi. Kemudian saya klik kategoris. Di sini value-nya saya ubah menjadi batas kecamatan. Centangnya saya hilangkan. Kemudian saya klik add all values-nya. Kemudian saya klik apply. Nah, sudah muncul semua. Kemudian warnanya pilih sesuai dengan keinginan pribadi. Saya akan coba untuk warnanya lebih cerah. Kemudian saya klik apply. Seperti ini. Kemudian saya klik, oh tidak, warnanya kurang bagus ya. Mungkin seperti ini.
kemudian saya klik apply, dan saya klik OK. Oke, sudah muncul ya. Nah, seperti ini adalah hasil dari georeferencing dan digitasi dari peta Kabupaten Pesawaran. Oke. Jadi ketika peta yang tadi, ketika proses georeferencing, kalau petanya belum dikasih titik koordinat, maka di sini ini ya, tulisannya adalah unknown units. Nah, sedangkan ini sudah menjadi angka-angka seperti ini ya. Oke, demikian proses digitasi dan georeferencing. Mohon maaf ya, kita terbalik ya. Proses georeferencing dan digitasi. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.